Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Raisan Alif, mahasiswa S2 UNP. Kali ini dalam tugas pedagogi paper keempat, saya akan membahas mengenai penerapan pembelajaran Penjas atau PJOK secara pedagogi. Model-model pembelajaran yang kini tengah berkembang dan digunakan dalam proses pembelajaran Penjas pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan penerapan kepada siswa. Penyampaian penerapan kepada siswa merupakan salah satu kunci untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, seorang guru Penjas harus mampu dan memiliki keterampilan dalam menyampaikan penerapan kepada siswa dalam waktu yang tepat dan cara yang tepat pula. Penyampaian penerapan belajar dalam pembelajaran Penjas biasanya guru lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran kepada siswa. Penerapan-penerapan tersebut dapat diberikan sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran itu dilakukan. Terdapat 3 istilah yang berkenaan dengan penyampaian penerapan dalam pembelajaran Penjas. Yang pertama yaitu cuis, isyarat. Yang kedua itu guedes, panduan. Yang ketiga itu adalah perform feedback atau umpan balik. Untuk yang pertama yaitu mengenai isyarat, cuis. Guru biasanya memberikan sedikit penerapan belajar selama mempresentasikan tugas yang disebut cuis, atau dalam bahasa Indonesia berarti isyarat. Isyarat dalam hal ini adalah pemberian tanda atau rambu-rambu kepada siswa mengenai tugas gerak yang akan diberikan. Yang kedua itu panduan, guide. Kadangkala siswa membutuhkan penerapan pada saat mereka sedang melakukan tugas gerak atau terlibat dalam sebuah aktivitas gerak di dalam pembelajaran. Misalnya ketika sedang terlibat dalam permainan sepak bola, penerapan yang diberikan oleh guru ketika siswa sedang melakukan aktivitas. Misalnya guru menginstruksikan tim yang diserang dalam permainan sepak bola untuk kembali ke areanya sendiri dan bertahan. Penerapan seperti ini disebut dengan guide atau panduan. Yang ketiga yaitu feedback, umpan balik. Salah satu fungsi pembelajaran yang paling penting adalah penyampaian penerapan mengenai tercapainya atau tidaknya tugas yang sudah dilakukan oleh siswa, dan sangat penting dalam proses belajar sebagai patokan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi kinerja siswa. Umpan balik merupakan salah satu hal penting dalam proses belajar. Namun kita belum tahu pasti cara terbaik untuk melakukan dalam situasi tertentu. Namun berdasarkan penelitian dari belajar gerak dan pedagogik, terdapat beberapa aturan yang dapat menjadi pegangan guru untuk melakukan hal tersebut, yaitu lebih banyaknya umpan balik lebih baik daripada umpan balik yang minim. Umpan balik yang spesifik lebih efektif dibandingkan umpan balik yang umum. Umpan balik yang segera lebih efektif daripada umpan balik yang ditunda. Umpan balik yang mengoreksi siswa lebih baik membantu dibandingkan umpan balik yang negatif. Umpan balik kombinasi lebih membantu dibandingkan dengan umpan balik verbal atau non-verbal. Kemajuan siswa bisa didapat dengan lebih sedikitnya umpan balik, namun harus lebih spesifik. Siswa baru atau pemula membutuhkan semua umpan balik yang bisa mereka dapatkan, termasuk umpan balik yang memotivasi dan mengakui usaha yang telah mereka lakukan. Demikianlah presentasi saya untuk hari ini mengenai tugas paper keempat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.